sementara ditunda. Kemudian ibadah rumah tangga atau ibadah keluarga Minggu 21 April 2024 di tempat keluarga Bapak Sekti Junjuan atau Bapak Iki Meneliti, alamat Gang Ayani 6. Ini dirubah menjadi pukul 10 WIB atau setelah selesai ibadah Minggu, karena dijadwal pukul 3, tapi keluarga meminta untuk dimajukan ke pukul 10 atau setelah ibadah selesai pada Minggu pagi untuk minggu depan ya. Kemudian ini ada undangan ibadah dalam pemenuhan hukum adat dan pemberkatan nikah atas nama Andri dan Fitria, anak dari Bapak Sibek Anur atau Bapak Yuni Indo Yuni, yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 untuk pemberkatan nikahnya pukul 10 WIB sampai selesai. Kemudian ibadah ucapan syukurnya pukul 11.30 WIB sampai selesai, serta resepsinya pada pukul 12 sampai pukul 3 sore. Ini dimohon bisa hadir Bapak Ibu karena ini sifatnya undangan. Dengan alamat di belakang PDAM atau bisa juga dari Gang Sepakat. Kemudian pada hari ini akan diadakan peneguhan sidik atas nama saudari Fitria yang akan melaksanakan peneguhan dan pemberkatan nikahnya nanti pada jam 12 pada hari Sabtu. Kemudian untuk warga jemaat yang belum mengisi data jemaat supaya bisa mengambil belangkonya di depan pintu gereja yang sudah disediakan supaya bisa diisi, karena ini permintaan dari resort supaya kita lebih efektif lagi siapa dan berapa jumlah jemaat yang efektif di sini, karena kita akan di rounding ke jemaat kita dan besok minta supaya kita lebih efektif lagi jemaatnya yang menetap di sini. Kemudian untuk laporan keuangan bisa Bapak Ibu ambil atau ingin melihatnya, ada tersedia di depan pintu gereja yang sudah diserahkan oleh bendahara. Kemudian untuk minggu depan bagi anak remaja pemuda yang akan melaksanakan angkat sidi bisa mempersiapkan diri supaya bisa lebih fokus kepada apa yang sudah atau yang akan dilaksanakan nanti dalam peneguhan sidi. Demikian berita jemaat yang bisa kami sampaikan untuk kita pada pagi hari ini. Selamat beribadah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita. Terima kasih. Salam, selamat beribadah.
Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang tibalah waktu kita mempersiapkan hati dan pikiran kita akan masuk dalam ibadah. Kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 322 ayat yang pertama hingga yang kedua. Terang matahari. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat duduk kembali. Kembali kita angkat pujian kita dan Kidung Jemaat nomor 2 ayat pertama hingga yang kedua. Suci, suci, suci. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih
atas cinta kasih-Mu yang begitu besar pada kami. Kami tunduk menyembah dan memuji nama-Mu yang kudus. Kami naikkan syukur dan terima kasih atas segala berkat yang telah kami terima hari lepas hari. Ya Allah Bapa di surga, saat ini kami datang di hadapan Tuhan. Kami sangat menyadari akan keterbatasan dan kelemahan kami dalam mengikuti Tuhan, Ya yang Maha Kuasa. Kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami sering berbuat dosa, baik dengan pikiran, perkataan, maupun dengan perbuatan kami. Ampunilah kami dan kasihilah kami, serta pimpin kami, agar kami beroleh hidup yang kekal. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita terambil dari kitab Mazmur pasal yang keempat, ayat yang pertama hingga yang ke-9, dengan judul doa pada malam hari. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihi. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu tempat tidur, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. 9. Dengan tenteram aku mau memerlukan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Sekian jauh pembacaan Alkitab untuk kita kali ini. Yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Kembali kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 53 ayat pertama ini. Tuhan Allah telah berfirman.
Dengarkanlah petunjuk Jemaat berdiri, petunjuk hidup baru, jemaat berdiri. bagi sekalian orang yang percaya seperti yang terdapat dalam kitab Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37. Saya akan bacakan untuk kita. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat duduk kembali. Sekarang tibalah saat kita mendengarkan firman Allah yang saya sampaikan. Bapak Ibu, kita berdoa. Tuhan Yesus, terangi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, berkati jemaat-Mu, urapilah hamba-Mu sebagai alat untuk menyampaikan kehendak-Mu. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Berikan hati untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah hidup kami adalah hidup yang mau taat kepada kehendak firman Tuhan dalam kehidupan, dalam keseharian kami. Berfirmanlah dan bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Hari ini berdasarkan almanak 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 10 ya. 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 10. Hari ini tidak ada judulnya, tapi saya akan membacakannya. Dan subtema kita di bulan April adalah menjalani hidup sebagai utusan Tuhan. Saya bacakan. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikurniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya Ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Salam, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita. Bapak Ibu, saudara-saudari, kalau kita melihat ini adalah surat pertama Yohanes yang dituliskan kepada gereja-gereja pada masa itu, dan surat ini tidak ditujukan kepada jemaat di mana-mana, kepada jemaat di tempat tertentu. Sebenarnya kalau kita lihat, sebenarnya ini sekitar tahun 90 yang terjadi lebih pada konteks di kota Efesus. Nah, surat pertama ini dituliskan oleh Yohanes kepada jemaat-jemaat Kristen sebenarnya. Jadi ini surat umum yang dikirimkan kepada gereja-gereja. Ya. Misalnya kalau kepada gereja-gereja Prawe, contohnya Maranatha dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya contohnya untuk hanya gereja jemaat di Prawe, tapi gereja untuk jemaat pada umumnya, jemaat Kristen di mana saja. Tetapi dalam konteksnya, kenapa surat ini ditulis, kita melihat yang pertama ada tujuan surat yang ditulis, karena penulisnya ini mendengar ada informasi bahwa
jemaat Kristen pada masa itu, jemaat Kristen mula-mula itu mereka mengalami pengaruh ajaran sesat dan juga pengaruh dari nabi-nabi palsu yang menyangkal bahwa Yesus Kristus itu adalah Mesias. Nah, hati-hati, sekarang kita juga akan melihat nanti bagaimana ajaran sesat itu juga berkembang, mempengaruhi pikiran jemaat, pikiran orang-orang yang tidak berakar di dalam Tuhan. Nah, kalau kita lihat di dalam YouTube sekarang ini ya, ada banyak ya pengajaran-pengajaran sesat dan lain sebagainya. Nah, yang pertama dari surat ini tujuannya adalah mendorong kepada jemaat supaya mereka tetap hidup di dalam kesatuan dengan Allah dan Yesus Kristus. Yang kedua, diingatkan kepada jemaat supaya mereka tidak mengikuti ajaran sesat yang dapat merusak kesatuan mereka dengan Allah dan Yesus Kristus. Nah, kalau kita melihat di sini, ajaran sesat apa saja yang disampaikan oleh nabi palsu pada masa itu, sehingga penulis surat Yohanes ini perlu mengirimkan surat, perlu mengingatkan jemaat supaya mereka punya prinsip, supaya mereka tetap teguh di dalam komitmen iman mereka bahwa Yesus itu adalah Mesias, Yesus itu adalah anak Allah yang dikirim kepada manusia untuk menyelamatkan kita dari kuasa dosa. Nah, rupanya ajaran sesat yang berkembang pada masa itu adalah berbicara tentang dikatakan bahwa hal-hal yang berhubungan dengan dunia itu adalah sesuatu yang jahat. Nah, artinya bahwa mereka memisahkan antara kehidupan duniawi dengan rohani. Jadi kemudian yang kedua, mereka juga menyangkal jika Yesus, dikatakan di situ ya, jika Yesus itu adalah anak Allah, tidak mungkin Yesus bisa menjadi manusia. Kalau kita melihat justru Allah itu maha kuasa, dia bisa berinkarnasi menjadi manusia, karena itu adalah jalan caranya untuk menjumpai kita. Kalau Tuhan turun ke dalam dunia berupa malaikat, itu tidak bisa, dia harus mati di kayu salib karena malaikat punya kuasa. Makanya dia harus turun berinkarnasi, itu artinya dia berubah, turun sama serupa menjadi manusia. Makanya dikatakan ketika Tuhan disalibkan itu dia dalam keadaan apa? Kemanusiaannya, ketika dia mengalami sakit, menderita, dia merasakan empati penderitaan yang dialami oleh manusia. Jadi dia harus turun ke dalam dunia, tapi cara lahirnya berbeda melalui Roh Kudus. Kalau di kitab lain yang non-Kristen itu juga mengakui bahwa Isa, mereka menyebutnya Yesus itu Isa Al-Masih. Isa itu dilahirkan dari Roh Allah. Bayangkan, Alkitab mereka saja mengakui. Tetapi banyak orang pengikut-pengikut seperti itu mereka tidak tahu karena mereka tidak bisa membaca. Kalau kita kan bisa ditranslate ke bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Nah, ini yang bisa menyesatkan. Jadi penyangkalan bahwa Yesus itu adalah Allah. Jadi mereka tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Allah. Kenapa? Allah itu bisa menjadi sama seperti manusia. Mereka melihat susah Tuhan Yesus itu kan dalam ceritanya kalau kita lihat seperti manusia biasa saja. Kenapa dia bisa mati? Bukankah dia Allah maha kuasa? Karena Tuhan punya rencana. Karena Allah mempunyai rencana untuk menyelamatkan kita dari kuasa dosa. Makanya anaknya diturunkan ke dalam dunia. Nah, kembali kepada firman Tuhan hari ini, kita melihat dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 10. Nah, artinya bahwa ketika kita sebagai manusia, ketika kita menjadi pengikut Tuhan, kita memutuskan percaya kepada Yesus Kristus, maka manusia dikatakan akan mendapatkan status dan posisi yang baru. Sebelumnya kita ini adalah seteru Allah, tetapi kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Luar biasa Bapak Ibu. Kita ini awalnya tidak diperhitungkan karena keberdosaan kita, tetapi kita mau diangkat menjadi anak-anak Allah. Karena apa? Kenapa kita bisa diangkat menjadi anak-anak Allah? Karena pada ayat yang pertama kita lihatlah betapa besarnya kasih yang dikurniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Hanya karena kasih Tuhan kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Karena kasih Tuhan yang mengorbankan hidupnya. Nah, apa resikonya? Ketika Bapak Ibu, ketika kita semua menjadi pengikut Yesus Kristus, apa resikonya? Dikatakan bahwa dunia tidak mengenal kita.
Ya, dunia tidak mengenal kita. Dunia yang bagaimana yang dipahami di sini? Ada banyak penolakan, ada banyak penyangkalan, penganiayaan, diskriminasi kita sebagai umat Kristen. Ya, coba kita rasa sekarang ini. Kita ini kan jemaat Kristen, itu adalah jemaat minoritas. Nah, kalau kita lihat, bersyukur gereja Prawe ini tidak ada halangan untuk kita beribadah. Tapi di Indonesia, negara Pancasila, tetapi masih ada banyak pencengkaran untuk orang beribadah. Bahkan gereja dibakar, orang mau ibadah saja di demo dan lain sebagainya. Tidak mengganggu mereka. Ya. Kita ini kan kadang-kadang mengalami intimidasi. Nah itu karena mereka tidak mengenal Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang penuh kasih, Allah yang menawarkan keselamatan kepada semua orang. Tapi apa yang dikatakan di dalam Alkitab ini, bahwa orang yang menolak hukum Allah itu adalah seteru Allah, musuh Allah. Tapi orang yang mau menerima Allah di dalam Yesus Kristus dan taat kepada firman-Nya, maka kita akan diangkat menjadi anak-anak Allah. Nah, kemudian apa resiko yang harus kita hadapi ketika kita memutuskan menjadi anak-anak Allah? Ayat yang kedua, bahwa setiap orang percaya Yesus akan menjadi seperti Yesus. Kenapa kita dikatakan akan menjadi sama seperti Yesus? Kita akan meniru teladan dari Tuhan Yesus. Nah sekarang hati-hati Bapak Ibu, banyak pengkhotbah yang di YouTube itu keren gayanya, ya. Ada yang namanya pendeta siapa tuh? Yang sekarang banyak orang suka, nggak ada dogmanya itu. Banyak kata-kata manusia saja, hikmat manusia yang disampaikan, lelucon langsung. Kata-katanya itu banyak kata-kata motivator. Tidak ada dogma ajaran Tuhan yang disampaikan. Karena sekarang apa? Ada banyak jemaat, mereka suka memanggil pendeta sesuai dengan keinginan mereka. Sebenarnya firman Tuhan itu bukan berdasarkan keinginan kita, keinginan Tuhan yang disampaikan. Suka atau tidak suka, lalu kalau tersinggung ini khotbah pendeta, itu firman Tuhan Bapak Ibu. Kan ketika jemaat tersinggung, menyamuk, kurang menyaluk, yang hendak sembahyangkan gereja. Kalau saya tidak jadi masalah, suatu saat dia akan mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Tuhan. Ya, kurang menyaluk, kurang tersinggung. Apa itu yang mau Tuhan tebus? Capek-capek Tuhan itu menebus dosa kita. Kurang menyaluk, kurang tersinggung. Nah ini persoalannya. Ya. Hati-hati sekarang. Banyak jemaat itu bisa dibuai, mungkin pindah ke gereja-gereja lain, begitu ya, dibulai-bulai. Tapi yang menjadi hamba anak mati, gauk kita di KM. Ini saya sering berhadapan seperti itu. 7 tahun 6 bulan bisa di sini. Aku jadi hamba kritis, mengaku di KM. Tapi selama sehat hidup, dia bergereja ke gereja lain. Hati-hati Bapak Ibu. Itu bisa menyesatkan. Itu bukan iman yang bertumbuh berakar di dalam Tuhan. Ya. Itu bisa saja kita ini betul-betul belum mengenal Tuhan, belum sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan. Nah, artinya bahwa setiap orang percaya itu akan menjadi seperti Yesus. Kita meneladani hidup dengan Yesus. Yang saya ingat pengalaman saya melayani di sini, yang setia, luar biasa, penetua dan dia yang militan. Tahun 2023 saya sudah cek, ada 55 kakak dalam jadwal ibadah rumah tangga. Kita pernah membuatnya, siapa saja yang daftar ternyata ada yang tersinggung. Tersinggungan, lihat dia tambah form daftar rumah tangga. Kita masukkan, tapi nggak nerima. Gak usah banyak ininya. Saya sudah hafal 7 tahun 6 bulan. Sudah menguasai. Yang menerima apa? Penetua diakon yang ada ini yang menerima ibadah 19 kakak tahun ini Bapak Ibu. Tadi ada Lu Aris cerita, betul fakta yang disampaikan itu. Coba Bapak Ibu kalau pindah ke gereja yang besar, budgetnya itu lebih besar lagi, ya Bu ya. Berjuta-juta untuk ibadah saja bisa menghabiskan 6 juta, belum untuk ini dan. Kalau di Prawe, kita tidak pernah menuntut Bapak Ibu harus menyediakan menu yang luar biasa, harus kasih pendeta, nggak ada saya ini. Apa lagi yang mau dikeluhkan? Apa? Tanya Lina Doroki, biaya nikah di gereja lain, biaya pendaftarannya berapa? 1,5 juta. Kita kemarin 500, baru saja kita naikkan 700. Itu resort yang mengusulkan. 500 itu rek modal. Alkitab jadi 2,5, kartu nikah 50,
belum fotokopi dan lain sebagainya. Ini Bapak Ibu, 2-3 minggu lagi saya akan rolling. Ya. Mungkin saya berikan nasihat, saya juga berikan teguran. Kemudian yang ketiga, apa konsekuensinya ketika kita mengikuti Tuhan Yesus pada ayat yang ketiga? Hidup itu harus suci, hidup di dalam pertobatan. Kemudian tidak ada dosa pada ayat 6, sama seperti Yesus. Artinya kita memang berdosa Bapak Ibu, tetapi jangan kita terus hidup di dalam dosa. Sudah tahu itu salah, tapi kita terus melakukannya berulang-ulang kali. Ya mungkin sekali kita masih kuat, 2 kali, 3 kali, tapi ada saatnya tubuh kita ini menjadi rentan. Ada orang yang barang-barang yang itu merokok, tapi ada saatnya fisik kita tidak mampu menahan lagi. Kemudian sanggup minum damai nih, dia kayak mati langsung, tapi nanti sering waktu. Coba Bapak Ibu kita bercermin. Saya juga hari ini bercermin, ternyata usia sudah 45, itu bukan usia muda. Ya. Perasaan kita ini kadang-kadang semangatnya saja muda, tapi Ibu lihat, Bapak Ibu lihat pada kenyataannya, kita ini sudah rentah. Mende kita pengen asam urat tak tutup, ya. Kolesterol, kita tidak bisa lagi makan yang enak. Namun murah, arek kita murah kan belum pehe, anak daging, narai, kurang. Duit kita jatuh loh Bapak Ibu, itu tegi duit kita, tapi kita jatuh kumang, ada dokter loh, elak kuman rawon. Ya dia Bapak Ibu kurang dokter. Duit itu tegi, tapi kita jatuh kumang, jujur dia dokter lagi. Kolesterol, asam urat, kurang kita belum pehe, belum kita memilih ya. Banyak tuh zaman kemana kalau memilih, tapi nggak ada dokter. Nah, kita menyadari, kita mengingat kita bahwa umur kita menjadi terbatas. Nah, kemudian ayat yang ke-8 dan 10, konsekuensi ketika kita menjadi pengikut Tuhan. Jangan kita menjadi orang yang suka melanggar hukum Tuhan. Ya. Kalau orang melanggar hukum Tuhan dikatakan berbuat dosa, bahkan tidak mengasihi saudaranya, itu menandakan bahwa seseorang itu berada di dalam dosa. Dan ia adalah merupakan orang yang melanggar hukum Tuhan, itu adalah merupakan sekeruk dari Allah, bukan menjadi rekan sekerja dari Allah. Nah, Bapak Ibu, firman ini sangat terbuka bagi kita bahwa kita ini diberikan sebuah tanggung jawab sebagai pengikut Tuhan. Dia menuntut seitak ya, pendeta hanya menyampaikan itu melakukan dosa, ya kayak kekuatan dilakukan polisi. Langsung sampai penjara enggak? Ya. Ini udah keputusan teh uang menimbin Bapak Ibu belum menjebuah atau belum uang lingkaran dosa. Jatuh langsung teh malaikat teh elak menjaruk lu, elak gosip. Langsung muncul malaikat setelah pilih. Enggak ada. Itu tergantung dari Bapak Ibu saja. Karena manusia diciptakan memiliki hak bebas, hak untuk merdeka, untuk memutuskan. Makanya Adam dengan Hawa itu diberikan hak kebebasan, tapi mereka menyalahgunakan kebebasan itu. Ya, konsekuensinya dari ketidaktaatan itu adalah mati. Ya. Mati secara jasmani, mati secara rohani. Hubungan manusia terputus dengan Allah, umur manusia menjadi terbatas. Umur kalunen, namun dia sampai berigas luar biasa 70. Di atas 70, 75, kalau dimingat tindai isu atau dimingat tindai anak. Jadi dia, kayak itu. Jadi kami mata kita jadi kabur ya. Ya usia di 60 pun jadi mulai 60, 65, 70 tahun ke atas. Coba kita mikir. Sekarang Bapak Ibu umurnya berapa sekarang? Yang tua-tua aja. Nanti saya tanya muda, yang mudanya masih panjang begitu. Tapi ada juga. Ada yang 60. Ada. Nah, kira-kira umur kita sisa jadi berikas ya. Yuk, coba itu menerima. Jujur udah terima. Umur cari dulu masih garca mau balap kan ke motor mau jalan? Tahun. Gue Bu. Nanti tadi dia perubahan. Kapitin kita. Oke. Kira Bapak Arif biar nanti mengeroke jauh lupa. Oke, nyanyi rupanya ketua RT kita bahkan terpendam
hilang. Bapak Aris menyanyi nombor mimbar. Dia lagi menyanyi nombor warga ini lingkungan kira kan lingkungan kira. Sekali-sekali talentanya untuk Tuhan lah, memuji nama Tuhan. Coba bayangkan, kalau umur kita udah 60, sebenarnya efektif itu 5 tahun aja kemudian. Saya lihat banyak pendeta yang sudah pensiun. Pendeta jadi pensiun usia 60 sudah jadi haba-haba, no kabar. Mesti opname, orang kritis. Mesti indai langsung turut berduka cita ada WA grup deh. Kira ada lepas teh kabar kritis. Itu kan mengingat kita dia. Jadi aku kadang berpikir ada yang hendak cepat pensiun. Padahal hendak cepat pulih sebenarnya ya. Makanya itu wanita teh cepat bertobat sebelum waktu kita teh. Yalah, kecil isu pertobatan. Kayaknya sampai. Nah, kita orang galak kami tahu rasa. Anda tuh sudah melaksanakan katekisasi di Fitria, dia dari aliran gereja lain, GSDA ya, dari Tamiang Layang. Dia memutuskan untuk menjadi jemaat GKE. Pada hari Sabtu nanti akan ditemukan pemberkatan nikahnya di rumah dan keluarga Bapak Yuni ini. Bapak Ibu Bunga, murah serta memberikan dukungan, dan pemberkatannya itu jam 10 sampai jam 11. Saya menjamin 1 jam. Kemudian 11.30 sampai jam 12 itu pada syukur. Di pasti jam 12 itu resepsinya. Jadi aku jadi kompeten dengan Yuni Bapak Yuni akan keluarga sabar-sabar itu dikira minggu-minggu. Bahari aku tidak konsentrasi aku mengawin apalagi itu kareng melek mak bangko. Nanti kayak lo. Amun di pasti mana kayak itu remen di masyarakat indai. Aku tidak tahu konsen meneguhkan karena itu adalah pernikahan kudus ya. Setuju Pak Yuni, salut saya. Ini namanya bagus, jemaat yang baik, kooperatif gitu. Ini pasti mana itu nih berjoget Pak RT ya. Asal jangan menimbulkan masalah aman di Pak RT ya. Gitu. Terima kasih. Saya kira itu Fitria untuk menyiapkan diri untuk mengaku kepercayaan, dan Tuhan Yesus memberkati kita lewat firman-Nya. Amin. Silakan Fitria maju ke depan. Pada pendeta Irebon atau diakon mempersiapkan tempatnya. Untuk minggu depan kita akan melaksanakan sidik lagi. Ada beberapa anak, termasuk anak saya Tosin, anak Duaris lah, Tri, kemudian adik Amel, Kevin, Joel mau bersedia? Kalau belum gak apa-apa, mereka ingin kalau belum belajar di Langkai ya katekisasinya, silakan. Jadi yang siap saja, karena kami tidak memaksa begitu. Karena Kevin, Tosin, dan juga Tri yang satunya minggu depan mereka akan langsung sini. Hari ini saya akan mengajarkan mereka karena mereka juga aktif dalam ibadah juga pemuda. Ya, silakan ke depan berdiri dulu ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saudara ini telah dibaptiskan sehingga mereka sudah beroleh bagian di dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka ini sudah mengikuti pelajaran dan dapat memahami pengharapan Kristen serta tanggung jawabnya. Kita mengucap syukur kepada Allah yang telah melanjutkan usia saudara ini sehingga mereka dapat kesempatan mempelajari firman Allah. Saudara-saudara, ini oleh karena usia saudara sudah cukup, pada tempatnya lah saudara bertanggung jawab atas diri saudara sendiri. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur kepada Tuhan karena saudara ini sudah dibaptiskan dan mendapat bagian dalam anugerah-Mu. Kami memuliakan Tuhan oleh karena pengasihan-Mu terhadap mereka ini sampai kepada saat ini. Oleh kasih-Mu saja mereka dapat mempelajari firman-Mu sehingga mengenal selamat yang kekal itu. Tolonglah agar mereka mengakui imannya dengan sepenuh hati dan untuk selama hidupnya sehingga mereka dapat mewarisi selamat-Mu yang kekal itu. Amin. Saya akan turun dari mimbar dan akan memberikan pertanyaan. Silakan kepada Fitria untuk mempersiapkan diri.
Sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan kepada saudara di hadapan Tuhan Allah dan sidang jemaat ini. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Saya minta Bapak Ibu membantu dalam pengakuan iman karena dia memang dari denominasi gereja yang lain. Sebutkanlah pengakuan iman Kristen. Silakan. Jemaat boleh ikut bersama-sama. Percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus lahir dari anak dari Maria yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus disalibkan mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Kita sambut haleluya. 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 Jemaat boleh duduk kembali. Maukah saudara hidup atas dasar kepercayaan Kristen tadi serta meninggalkan dosa dan mentaati firman Allah sampai akhir hidup saudara? Kalau demikian jawablah, saya bersedia dan mau. Saya bersedia dan mau. Oleh pertolongan Tuhan. Oleh pertolongan Tuhan. Dari manakah saudara mengetahui kehendak dan kesucian yang dituntut oleh Tuhan? Ucapkanlah 10 hukum Tuhan dan kesimpulan Taurat Allah. Cukup kesimpulan Taurat Allah. Silakan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat itu. Maukah saudara berjanji menjadi anggota gereja yang hidup dan menjadi saksi Kristus di dalam dan di luar jemaat? Kalau demikian jawablah, saya berjanji. Saya berjanji. Oleh pertolongan Tuhan. Oleh pertolongan Tuhan. Silakan pria berlutut. Minta salah satu. Amin. Amin. Ya, Fitria. Nasihi saudari diambil dari Roma pasal 12 ayat 1 yang berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Allah yang mohon segala rahmat yang di dalam Yesus Kristus telah memanggil saudara pada selamat dan kemuliaan yang kekal. Dialah yang menguatkan serta menyempurnakan saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Selamat kepada Fitria sudah mengaku kepercayaan iman dan menjadi anggota gereja Maranatha Adventist. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan Yesus menyelamatkan supaya setia sampai akhir hidup, bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Silakan kembali ke tempat memberkati. Kepada Fitria yang sudah ditemukan CD-nya, nanti kartunya dikembalikan sebentar kepada Amet karena memberi tanda tangan dan juga akan dicap sehingga itu menjadi sah dan legalitas. Terima kasih Bapak Ibu, puji Tuhan. Hari ini kita menyaksikan kepercayaan CD. Untuk minggu depan yang ikut anak saya Tosin Katian Salom, dan ia
sangat hafal 10 perintah, itu harus diucapkan. Hari ini saya kasih kontestasi saja karena dia masih baru ya. Tapi kalau anak saya Tosin itu harus hafal ya, dia udah hafal. Di minggu depan itu dia harus hafal 10 perintah. Dan juga pengakuan iman, doa Bapa kami, dan juga kepada yang lain ya, dan juga Matius pasal 22 ayat 47 sampai Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Nah, seperti itu. Ya, baiklah Bapak Ibu, mari kita berdoa. Terima kasih atas firman Tuhan. Biarlah kami mensyukuri karena kami sudah diangkat menjadi anak-anak Allah. Biarlah kami hidup berdasarkan ketetapan Allah. Hari ini juga kami bersyukur Fitria Tuhan panggil untuk mengaku kepercayaan iman secara gereja Kalimantan Evangelis. Berdoa agar Tuhan senantiasa memelihara dan meneguhkannya dalam iman sehingga ia dapat memenuhi segala perjanjian yang diucapkannya di hadapan tadi. Tuhan, kami meminta agar Tuhan menjaganya dengan Roh Kudus supaya jangan seorang pun di antara mereka yang akan hilang dan tersesat. Kiranya saudari kami Fitria ini tetap tinggal dalam kasih-Mu sehingga ia dapat menunjukkan buah-buah roh yang baik, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kemah lembutan, dan penguasaan diri. Hari ini Kau juga menyerahkan kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati kehidupan kami, keluarga, rumah tangga kami masing-masing, usaha dan pekerjaan, kekuatan dan kesehatan. Tuhan memberkati anak-anak kami dalam pendidikan, dalam pekerjaan, bahkan bagi anak-anak Tuhan yang masih belum mendapatkan lowongan pekerjaan, Tuhan membukakan pekerjaan bagi mereka sehingga mereka boleh mendapatkan pekerjaan, dan di dalamnya Tuhan mereka berupaya untuk mencapai apa yang menjadi harapan tujuan hidup mereka, dan mereka terus bersyukur di dalam Engkau. Terima kasih, berkati bangsa dan negara kami, para pemimpin yang memimpin kami, roh hikmat Tuhan terus menuntun mereka. Berkati majelis sinode, majelis resort, majelis jemaat, pengurus pelayanan kategorial sebagai alat perpanjangan untuk menyampaikan kesaksian bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang menyelamatkan kami dari kuasa iblis, kuasa dosa, dan juga hukuman maut. Berkati janda duda, anak yatim piatu, anak-anak jemaat yang berkekurangan, yang dalam keadaan sakit, mereka mendapatkan penguatan, pemulihan dari kuasa Tuhan. Kami juga teringat pada pagi hari ini bagi keluarga Bapak Yuni Duyuni sekeluarga dan juga kerabat keluarga besar, baik dari pihak laki-laki Andri dan Fitria sebagai calon pasangan pengantin yang nantinya akan diteguhkan dan diberkati nikah. Tuhan memberkati mereka berdua dalam mengikrarkan ikatan suci di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat. Ampuni segala dosa dan pelanggaran mereka Tuhan dalam ketidakkudusan mereka. Berikanlah mereka kesempatan untuk memperbaiki kedepannya supaya kehidupan mereka boleh diberkati oleh Tuhan sampai pada usaha dan pekerjaan dan juga pada keturunan mereka. Berkati Bapak Yuni sekeluarga, berkati masyarakat dan sekitarnya, kerabat keluarga yang memberikan dukungan. Berikan cuaca yang baik, acara berlangsung dengan tertib dan tenang, dan di dalamnya kami boleh melaksanakan tugas kami sebagai pendeta, sebagai perwakilan Tuhan untuk menyatakan rancangan yang Tuhan berikan bagi mereka. Dan juga berkati penetua dan diakon yang juga luar biasa setia, aktif di dalam melayani. Terima kasih, segala sesuatu disiapkan baik fisik, mental maupun dana, tenaga yang ada pada mereka, dengan mereka dikuatkan dan mereka siap melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab dan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Terima kasih. Kami juga menyerahkan MPH Majelis Kematikai Prawe. Tolonglah kami Tuhan dalam keterbatasan sumber daya manusia, dalam keterbatasan kemampuan keterampilan yang ada pada kami, tetapi tidak mengurangi niat kami untuk tetap semangat setia melayani jemaat Tuhan di tempat ini. Tolonglah kami Tuhan jika pada waktunya nanti sebagian daripada kami akan pindah gereja, dan itu tidak akan memutuskan cinta kasih Tuhan yang ada tertanam dalam kehidupan kami. Terutama kami serahkan penetua dan diakon yang masih hidup dan tinggal di gereja di tempat ini,
mereka tetap semangat bertumbuh berakar berbuah di dalam Tuhan, dan siapapun hamba Tuhan yang diutus, mereka boleh menerimanya dengan baik dan sukacita, bekerja sama untuk tetap setia melayani jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, berkati kehidupan kami, baik pendeta, penetua dan diakon, berkati pekerjaan usaha kami, berkati anak-anak kami, agar anak-anak kami terus diarahkan untuk hidup mengenal percaya kepada Tuhan, agar anak-anak kami boleh menjadi contoh panutan teladan, sehingga kami sebagai orang tua, sebagai pelayan-pelayan Tuhan bisa memberikan contoh yang hidup di tengah jemaat Tuhan, menjadi garam dan terang dunia. Berkati kami semua Tuhan, dalam talenta kami masing-masing dalam kami pakai untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Inilah doa kami, Tuhan mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena kami kerajaan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang tibalah saatnya kita mengumpulkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Namun kita diperdengarkan dengan apa-apa terdapat dalam kitab Amos pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Saya membacakan Amsal, maaf, AMS itu kitab Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, sebelum kita akan menyerahkan doa, kita berdoa. Bapa di surga, sumber segala berkat dan pemberian segala limpahan bagi kami. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, dan selalu mengawali berkat demi berkat melewati usaha pekerjaan kami. Sebagai ungkapan syukur kami, kembali kami serahkan persembahan ini sebagai tanda ketaatan kami kepada berkatilah kami yang akan memberi dengan sukacita dan percaya dengan pemberian dari Tuhan, kami akan mengasihi. Sertai juga persembahan ini agar dapat dipergunakan dengan penuh tanggung jawab untuk kepentingan bagi nama Tuhan. Amin. Kita menyanyi. Sambil kita mengumpulkan persembahan syukur kita akan menyanyi dari hidung jemaat nomor 387 sampai selesai persembahan syukur kita. Heran Allah mau memberi. Thank you.
karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Itu 2 minggu lagi itu ibadah sekaligus kita mengadakan ibadah singkat, ibadah perpisahan, dan juga sebagian dari pendeta dan diakon juga atestasi. Jadi kami bersamaan, Indumila sekeluarga, Mina Doroki sekeluarga, Indurena sekeluarga, Mina Dujol sekeluarga, saya tanggal 28 April. Jadi Bapak Ibu turun nanti. Minggu selanjutnya bukan pendeta IPA, pendeta diakon sebagian yang akan melayani karena kami pindah, dan sebagian pendeta diakon akan atestasi. Jadi kemudian Ibu Betty juga akan minta pindah. Apa yang kemarin yang dari Kapakat juga ada banyak yang akan kita buat surat atestasinya, karena memang saatnya mereka harus pindah dan bergereja itu berdasarkan wilayah teritorial seperti itu. Jadi Bapak Ibu kalau mau hadir pada tanggal 28 hari Minggu itu sekaligus ibadah perpisahan, karena minggu kedepannya saya sudah melayani di gereja yang lain. SK saya per 1 Mei, sertijab saya di tanggal 5 Mei kalau tidak salah 1. Jadi hari minggunya saya sudah melayani di gereja di Evangelion sebagai ketua majelis jemaat gereja yang jemaatnya cukup besar, menurut saya di situ juga mungkin 300-400 kakak, kalau prawe 55 kakak. Kadang-kadang Tuhan itu mempercayakan kita dari perkara yang kecil, Tuhan akan memampukan kita untuk melakukan perkara yang lebih besar. Maka kita tetap setia dalam pelayanan, melayani Tuhan dengan saja. Saya juga minta maaf kepada Bapak Ibu jika selama ini pelayanan kami tidak memuaskan, karena kita tidak memuaskan hati manusia ya dalam pelayanan. Tuhan itu yang harus kita sukakan hatinya. Jadi kami minta maaf jika ada kekeliruan masuk kepada kami semua yang dan diakon. Nah itu yang bisa saya sampaikan supaya diingat oleh Bapak Ibu. Dan rencananya kita masak ya Bapak Ibu, terserah mau kasih sumbangan telur kan, beras kan, bawang, silakan dari minggu depan dikumpulkan, minyak goreng kan apa saja, terserah saja Bapak Ibu. Ya, itu saja. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jumlah jemaat yang hadir pada minggu ini itu ada 52 orang. Nyambung.